mereka tuh bisa dipercaya gitu. Ada orang dan aku tahu aku siapa. Baru 2 hari dari Malaysia lompat pagar pindah ke kita, habis itu bawalah ini boy gini segala macam gitu. Tiba-tiba dia udah banyak sekali. Nah ini yang jadi herannya gini, di dalam internal kita ini mau cari panggung di TikTok ini gitu. Mencari sebuah pengakuan bagaimana supaya orang itu bisa percaya bahwa kita tuh lebih baik daripada orang lain punya pemahaman. Ini kan agak sedikit kacau dan sangat memalukan loh. Ini yang kita perhatikan orang-orang besar semua loh ini. Orang-orang yang orang Islam bilang ya kita akui ya lumayan lah gitu untuk pengetahuan tentang teologis ini semua ya. Bukan orang yang bilang bukan kaca-kaca kedelai lagi. Otaknya udah mapan semua gitu, orang mengerti. Tapi ujung-ujungnya apa gitu. Nah ini yang bikin jadi satu bawaan tertawaan untuk manusia lompat pagar nanti. Kok gini ya diajarin, apakah karena ini pasti bahasanya gini. Kan di dalam Kristen ini kan ajaran tentang kasih ini kan melekat, keras, kuat gitu. Tapi kan semenjak ada muncul denominasi satu seperti ini, satu denominasi seperti ini, satu denominasi seperti ini, orang ketawa gitu, lucu gitu. Sama-sama saling injak gitu. Apa yang kita dapat? Nggak ada kita dapat loh di sini. Nggak ada. Ntar udah jadi satu denom semua pun ntar pasti adalah iya, itu. Iya, kan perbedaannya itu kan usianya sudah ribuan tahun, Bang. Jadi wajar-wajar aja. Jadi seperti gini, tujuan kita apa sih untuk di TikTok ini? Di kehidupan sehari-hari. Bedanya kalau di TikTok, pengontrolan diri itu lebih longgar. Kalau di kehidupan nyata, saya bisa pakai berkaitan orang ya. Tapi kalau di TikTok, ya rasa kontrol diri masing-masing kan lebih longgar. Itu yang perlu kita pahami. Aku juga nonton itu berkaitan Pak Bombon dengan Pak Drew itu. Siapa Megatron ya? Itu bukan konflik loh. Bukan. Mereka pembahasannya bagus sekali, bagus. Dan Pak Bombom tidak menyudutkan Megatron maupun Megatron. Bahwa ada 1-2 orang yang mencurigai Megatron, ya wajar-wajar aja. Ataupun sebaliknya wajar-wajar aja lah gitu. Ginilah, simple. Kita punya satu guru ya. Dia menerangkannya sama 24 jam. Tetapi apa yang kita pahami, yang kita tangkap, yang namanya esensi Tuhan itu berbeda masing-masing. Jadi kita harus pahami kalau bagian dalam tubuhnya mungkin itu sama, tetapi kalau dipreteli itu berbeda-beda karena memang itu kembali lagi kepada tafsir itu kan fleksibel, tergantung wawasan, tergantung intelektualnya, tergantung hubungannya, macam-macam lah. Jadi wajar-wajar aja, nggak usah takut. Kalaupun memang itu Kristen hancur, ya berarti Tuhannya tolol, berarti nggak ada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, kan sesimpel itu. Apakah Kristen hancur? Ini usianya udah ribuan tahun dan rule dunia itu lebih banyak mengadopsi Kristen. Kalau kita pahami, kita selidiki sejarahnya, bersyukurlah orang Kristen, ajaran Kristen bertemu dengan kebudayaan Yunani. Meledaklah yang namanya teknologi, ilmu pengetahuan itu pada abad 1400. Bisa bayangkan, yang namanya kepercayaan Mesir itu ribuan tahun, kepercayaan Cina itu ribuan tahun. Pengaruhnya apa kepada dunia? Ada, tetapi tidak signifikan. Ketika Kristen bertemu dengan Yunani, ya seperti itu kawan. Bahkan sekarang aku lebih memilih
cari room yang dimana ngobrolnya tuh ngobrolan sampah, kita bisa ketawa daripada gue harus bergabung dengan gue harus memeras otak gitu untuk berpikir bagaimana gue bisa menjatuhkan orang lain gitu. Karena itu bagi gue tuh kesia-siaan doang. Betul, Benar. Bang. Apalagi sama-sama kita bilang ya kan. Iya. Sekarang gini, kita ada misalnya contohnya ada orang yang udah pindah ke keyakinan masuk ke kita, terus mereka mau punya satu pemahaman atau sebuah pengajaran yang baik, pasti mereka lihat dari orangnya. Mereka lihat dengan keadaan seperti ini, dan mereka akan berpikir bahwa gue sia-siain, gue tinggalin keyakinan gue yang lama, gue pindah ke sini, dan gue lihat keadaan seperti ini, gue jadi apa gue? Itu gimana cara jawabnya? Gimana Bang, coba ulangi. Bang, yang tadi Abang bilang itu coba ulangi, kurang begitu jelas aku dengar. Sorry, hati gue tadi bunyi. Sekarang kayak gini, contohnya orang yang masuk keyakinan kita, tiba-tiba dia bergabung. Kita belajar dari TikTok semua ya. Dilihat keadaannya sekarang kan lagi sampai laut. Ada yang bawa ortodoks seperti ini, bawa katolik seperti ini, protestan seperti ini. Nah sekarang jadi pertanyaan tuh, biasanya dia bilang gini, berarti gue sia-sia dong, gue ninggalin keyakinan gue lama, terus masuk dengan keyakinan yang baru. Terus gue mau ikut yang mana yang benar gitu? Itu gimana cara jawabnya? Ya, memang sih itu sia-sia yang dilakukannya. Karena kalau dia memilih sesuatu hal keyakinan baru, dia yakini bahwa itu adalah Tuhan, ya tinggal tanya Tuhannya. Kalau aku itu aja yang ku jawab. Karena semua ada segini bang, hampir ngomong nggak usah 100% lah, 70% orang pindah dari sebuah keyakinan yang lama pindah ke keyakinan baru. Mereka tuh bukan karena tertarik Tuhannya, tapi mereka lebih tertarik bagaimana pengajarannya bang. Itu udah terlalu melekat. Makanya banyak orang kan selalu ngomong kamu tuh didoktrin gini. Itu dari pengajarannya. Jarang mereka untuk mengenal namanya Tuhan yang mereka seperti apa gitu. Apalagi kalau manusia dari lompat pagar pindah ke kita, pasti kan orang punya satu perbandingan gitu dari pengajaran itu sendiri bang. Iya benar ya kata Itu Bang. gimana? Iya. Benar, kebanyakan orang itu karena melihat apa yang diyakininya selama ini konyol, kemudian dia cari mana yang mungkin lebih Relevan. ya lebih relevan, betul, tepat, lebih relevan. Artinya bukan berkaitan Tuhan. Kalau dia pindah itu berkaitan Tuhan, dia nggak penting itu si Pleng ngomong apa, si Jux ngomong konyol apa gitu ya kan? Ya dia tinggal tanya Tuhan. Iya. Kan itu karena di dalam di banyak agama Kristen itu Kristen menyatakan berkaitan hubungan relasi antara sembahan maupun yang disembah itu relatif dekat. Beda dengan misalnya keyakinan Buddha, Hindu atau yang lain-lain. Jadi artinya sama pertanyaannya. Aku pernah ditanya, Bang, ibu aku kan masih tetap Muslim gitu, bla bla bla. Dia masuk neraka dong? Ya. Aku bukan Tuhan, jadi aku nggak tahu apakah dia masuk neraka atau surga. Tetapi tanya aja Tuhanmu. Kalau kau pindah agama meyakini Yesus adalah Tuhan, ya dalam Kristen hubungan itu, relasi itu dekat, anak bapak. Ya tinggal aja tanya sama Tuhan, aku bilang.
Kalau Tuhan nggak ngomong, nggak jawab, berarti yang kau sembah adalah bodoh, ku bilang. Sebenarnya sih gini sih bang, kalau menurut saya sih bang. Sebenarnya kan di dunia apologetik ini kan tujuan kita kan membela iman. Jadi sebenarnya tujuan kita kan sebenarnya hanya ya harusnya diskusiin yang umum aja gitu yang. Iya. Memang kalau akhirnya membahas suatu hal yang detail, akhirnya malah pasti jadi ribut sendiri. Kadang-kadang konyolnya begitu kan, orang suka mengeluarkan topik-topik yang memang ada perbedaan pendapat gitu. Masih ada di publik. Nah itu kadang bikin ribut. Iya. Ya misalkan contohnya kayak inilah, contoh gampang misalkan lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba bahas Yesus tuh punya roh kemanusiaan apa enggak. Nah itu kan pasti kalau ini jadi ribut. Nah hal itu hal yang detail yang emang pemikirannya ya bisa berbeda-beda.